Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Dewan Pers atau yang mewakili, tapi Ketua Dahlan Dahi, teman, sahabat, karib kami, penyempurnaan regulasi kita. Diatmika, teman-teman anggota Dewan Pers yang lain berdiri dan hadir. Saya mohon maaf kalau terlambat datang. Katanya enggak boleh, harus bicara apa adanya. Saya lambat bangun, Pak. Padahal kemarin kami dari Pekanbaru meresmikan peluncuran pos bantuan hukum. Semalam kumpul semua teman-teman, saya layani, saya mau usir gak enak. Akhirnya baru bisa tidur mungkin sekitar jam 3, jam 4. Sholat subuh pun sudah kelewatan. Saya sebuah kehormatan untuk bisa bicara tentang kedaulatan artificial intelligence untuk kemandirian industri media kita. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yang terkait dengan bagaimana melindungi industri media kita terhadap disrupsi yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Pak Dahlan maupun Pak Ketua tadi. Maka sejak saya dilantik menjadi Menteri Hukum, Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas yang sangat penting bagi seorang Menteri Hukum dalam ekosistem yang namanya royalti, entah itu di industri musik, termasuk di media mungkin ya, adalah menyangkut soal perlindungan hak cipta. Itu tidak boleh tidak. Ini Menteri Hukumnya kebablasan, terlalu jauh ngambil sebuah inisiatif. Karena bagi Menteri Hukum yang penting tugasnya dalam ekosistem yang namanya hak cipta itu berada di tengah, hanya menciptakan perlindungan. Kalau saya bisa gambarkan dalam ekosistem menyangkut soal royalti, sebenarnya kan ada 3 hal. Saya tidak tahu nanti media masuk di mana, tapi saya yakin ini pertama ya. Yang pertama adalah harus ada kreasi. Kreasi itu ya salah satu ciptaan lah ya mungkin ya. Dalam bahasa yang sederhana, mohon maaf kalau saya tidak, karena saya bukan ahli ini. Ya. Yang kedua, kalau mau ekosistemnya baik, mau perlakuannya bagus, kalau ada kreasi, maka perlindungan hukumnya harus diberikan. Tapi perlindungan hukumnya kita di Kementerian Hukum sudah berikan. Ada permohon untuk ciptaan. Sekarang ada sistem dengan kemajuan internet ya, tadi disampaikan oleh Pak Dahlan. Sekarang semua orang mendaftar untuk mendaftarkan karya ciptanya yang masuk rejim hak cipta. Itu kita sudah kembangkan karena kemajuan internet tadi ya. Itu memudahkan pendaftaran otomatis hak cipta. 2 menit klik daftar, keluar. Anda mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan negara untuk dilindungi. Tapi persoalan berikut, buat apa dilindungi kalau kemudian manfaat ekonominya nggak ada? Orang mau dilindungi karyanya, mungkin saja satu manfaat ekonominya nggak ada, tapi butuh pengakuan bahwa itu milik saya. Kalau kalian mau gunakan, minta izin dong. Nah, sebagai Menteri Hukum, tugasnya sebenarnya itu berada di 2 tahapan tadi. Yang paling utama adalah memberikan perlindungan haknya. Yang kedua, kalau ada orang yang haknya dilanggar terhadap kreasinya, maka Menteri Hukum bisa melakukan prosesnya karena kita memiliki kewenangan terkait dengan pelanggaran hak cipta. Masuk di dalamnya tentu menyangkut soal publisher right.
Perjalanan kemudian begitu panjang ya, saya dibantu banyak oleh Pak Yadi. Pak Yadi ini teman saya lama. Saya mengenal pertama media sejak saya menjadi anggota DPR ya lewat Mas Yadi lah, yang mengenalkan saya. Saya beruntung, saya ajak bergabung, membantu saya di Kementerian Hukum, beliau bersedia, dan akhirnya saya bisa bersahabat semua dengan teman-teman media. Tetapi sebelum saya masuk, saya bilang, sekalipun kita bersahabat, media tetap harus menjalankan fungsinya sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan. Tadi Pak Dahlan bilang, kalau nggak ada check and balances, buat apa? Kita menuju sebuah negara demokrasi kalau media semua nanti, karena ada hubungannya tadi soal disparitas pembiayaan yang diterima oleh teman-teman media sekarang. Kalau mau jujur, Bapak tanya saya, akibat efisien, saya malah bersyukur supaya media lebih kreatif untuk mencari pembiayaan. Karena rasa-rasanya nggak adil kalau berharap pembiayaan dari pemerintah, dari belanja pemerintah maksud saya, walaupun itu nggak salah, tapi teman-teman juga mau melakukan kontrol. Dua hal sisi yang menurut saya nggak akan pernah ketemu. Objektivitasnya pasti nggak pernah ketemu. Tapi nggak apa-apa, hari ini fakta menunjukkan bahwa dunia berubah begitu cepat. Karena transformasi maupun revolusi saya katakan terhadap dunia yang pertama mempermudah semua akses kita untuk menjangkau dunia yang begitu besar dan jauh sebelumnya, sekarang menjadi dunia yang sangat kecil dan mudah untuk kita jangkau. Sesuatu harus yang kita syukuri kan, Pak? Nah karena itu saya tahu, saya setuju bahwa karya jurnalistik adalah sesuatu yang harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Tadi, media adalah pilar demokrasi. Kalau kemudian media tidak lagi punya kemandirian, tidak punya sikap, dan tidak mampu mengoptimalkan karya jurnalistik sebagai produk yang bisa diandalkan untuk menghidupi media, maka saya nggak pernah berharap lagi tentang demokrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi. Karena itu di Kementerian Hukum kita bersahabat. Saya justru minta kita bersahabat, sedapat mungkin saya bisa belanja iklan, sedapat mungkin sebagai menteri. Tapi saya nggak pernah minta teman-teman untuk tidak memberitakan sesuatu yang harusnya publik tahu tentang baik tidaknya sebuah pelayanan di Kementerian Hukum. Bukti nyata bahwa kita pingin media ini bukan hanya sekedar jembatan atau alat untuk kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, tetapi juga bisa menghidupi semua media sebagai sebuah industri. Ya. Begitu dilantik jadi Menteri Hukum, Bapak Ibu sekalian, saya mau masuk ke apa yang kita lakukan sekarang. Ini sebuah peristiwa yang lucu. Satu, mohon maaf bahasa Inggris saya ya little lah ya. Maksudnya lebih banyak nggak ngertinya, pura-pura ngerti aja. Saya pertama kali hadir dalam General Assembly WIPO. Ini saya cerita nih supaya teman-teman tahu nih. Ini soal protokol Jakarta yang lagi heboh. Pertama kalinya saya datang, jujur aja, itu karena saya merasa sebagai sebuah bangsa besar, saya hadir, saya dianggap diperlakukan tidak adil. Waktu itu sesuai jadwal yang keluar, saya mendapatkan giliran pembicara kelima.
Saya lihat negara pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak apa-apa, ini wajar. Tiba-tiba sudah diumumkan setelah pembicara keempat, maka Menteri Hukum Republik Indonesia ini yang berikutnya, tiba-tiba delegasi lain motong kepemimpinan sidang, saya diganti lagi, dimundurkan lagi jadi pembicara ke-6. Masih bisa saya terima, mungkin ini ada apa ya, mungkin ada yang penting, urusan keluarga jadi harus. Tapi kemudian saya harus ditunda, akhirnya bisa menjadi pembicara ke-12 atau ke-13. Sebagai bangsa saya merasa saya diperlakukan tidak baik oleh sebuah organisasi internasional, walaupun mungkin ya dalam partisipasi kita sebagai member di WIPO waktu itu mungkin kita termasuk kecil, tapi kita 280 juta sekian. Saya selalu menganggap Indonesia harus tampil di panggung internasional, dan itu motivasinya sebatas itu loh. Saya cerita sama teman-teman semua. Karena perlakuan tadi, begitu ketemu dengan Dirjen WIPO, saya tahu maksud dan tujuannya akan ada sidang WIPO untuk pemilihan Direktur Jenderal yang baru di tahun 2026. Kolateral untuk pinjaman. Ini belum pernah. Kita menjadi kalau mereka maju wajar, karena mereka menjadikan semua kekayaan intelektual itu sebagai aset yang tidak berwujud, itu bisa divaluasi, Bicara Menteri UMKM, saya bicara Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Kebudayaan. Ini ada ide, Pak. Bayangkan kalau kemudian kampus-kampus disiapkan mereka pendanaan untuk bisa melakukan riset. Seperti sekarang saya tantang nih teman-teman di ITB, semua kampus-kampus besar yang concern di bidang IT, saya bilang, teman-teman riset. Pembiayaannya riset ini nanti bisa dalam bentuk kredit, jaminannya adalah hak cipta tadi. Sudah masuk dan terjadwal disampaikan secara resmi nanti pada Standing Committee Copyright and Related Rights. Pakai bahasa Inggris, nggak ada terjemahan translate bahasa Indonesia kan? Jadi terpaksa Pak Yani kadang-kadang yang ngajar saya. Langkah yang kita lakukan sekarang ini adalah langkah diplomasi. Saya bicara dengan Pak Menlu, karena perannya Kementerian Luar Negeri sangat strategis sekali. Kita punya diplomat-diplomat, kita punya perwakilan tetap di Jenewa. Saya hubungi Pak Wamenlu, karena saya tahu nanti akan berperan itu mereka. Maka karena keterbatasan waktu, kami diminta untuk menghubungi semua negara-negara di anggota, terutama Global South itu, untuk menghubungi, yang tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Akhirnya saya bertemu Pak Wamenlu pada saat ada rapat paripurna di DPR yang wajib dan harus kita beri perlindungan. Kalau kita beri perlindungan kepada seluruh teman-teman jurnalis, itu otomatis kita memberi perlindungan kepada perusahaan media. Jadi saya selalu berpikir terbalik, harus berangkat dari yang di bawah untuk melindungi yang di atas, bukan sebaliknya, melindungi untuk kepentingan yang di atas, memikirkan yang di bawah. Jadi ini yang selalu saya perjuangkan. Jadi dua-duanya wajib untuk kita lakukan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, dengan semangat yang kita miliki sekarang, saya berharap betul bahwa teman-teman media itu bisa bersatu kali ini untuk mewujudkan sebuah visi yang sama, memperkaya, mengelaborasi terkait dengan proposal yang sudah ada di website WIPO. Teman-teman boleh baca,
dukungan teman-teman semua itu adalah energi bagi kami untuk lebih keras lagi untuk bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.